Shalom semua, selamat pagi dan selamat beribadah secara online kepada jemaat Grace Klang dan juga saudara-saudari yang mengikuti ibadah online kami. Ya, mari kita tetap bersyukur dalam apapun keadaan kita, khusus di dalam keadaan pandemik sekarang yang semakin teruk, boleh dikatakan teruk, tapi puji Tuhan, kita berada di sini semua itu adalah kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Ya, usahakan agar kita sentiasa dekat dengan Tuhan Yesus Kristus, walau apapun halangan yang kita hadapi. Ya, setiap kelemahan, setiap kekurangan kita dan orang lain, serahkan itu semua di tangan Tuhan. Kita bawa di dalam doa agar kesatuan kita sentiasa ada antara jemaat-jemaat. Haleluya. Mari saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala. Mari kita naikkan ucapan syukur kita, doa kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya, terima kasih Allah Bapa di surga. Pada pagi hari ini Tuhan, sekali lagi Tuhan, Engkau memberikan kami pagi yang sangat indah untuk menikmati Tuhan Yesus Kristus, segala berkat-berkat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah online kami daripada permulaan sampai akhir Tuhan. Biar kami Tuhan Yesus Kristus menikmatinya Tuhan Yesus Kristus bersama dengan keluarga kami Tuhan Yesus Kristus. Juga Tuhan, kami berdoa biar firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini Tuhan Yesus Kristus akan menjadi Tuhan Yesus Kristus satu makanan rohani yang keras bagi kami Tuhan, sehingga kami Tuhan Yesus Kristus bertumbuh Tuhan Yesus Kristus dengan rohani yang benar Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan agar kami memiliki kasih-Mu yang pertama Tuhan Yesus. Tuhan, pulihkan setiap kasih-Mu yang pertama dalam setiap pribadi Tuhan Yesus Kristus yang sudah kehilangan fokus, sudah kehilangan kasih-Mu yang pertama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kami saat ini juga Tuhan berdoa Tuhan, mau melepaskan pengampunan pada setiap pribadi yang sudah menyakitkan, menyinggungkan perasaan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami melepaskan pengampunan kepada mereka Tuhan. Oh, seperti pengampunan yang sudah kami terima daripada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Bapa di surga. Terima kasih Allah Bapa di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Kuasa dan Raja mulia.
Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pangginya. Bersiap maju janganlah lelah, Yesus panglima kita.
terpujilah Engkau ya Allah kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur karena kami ada hari ini ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena berkat-Mu ya Bapa, perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, oleh karena tangan-Mu yang kuat yang menyertai kami, yang menuntun kami ya Bapa. Tuhan Yesus, oleh karena bilur-bilur-Mu yang kudus ya Tuhan, kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan, kami dibentengi dan dilindungi dari segala mara bahaya Tuhan. Dan setiap orang yang sakit ya Tuhan, yang dijangkiti, baik yang dijangkiti virus Tuhan, juga Engkau sembuhkan ya Bapa. Haleluya Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu, dan firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ini ya Tuhan menegur kami ya Tuhan, menasihati kami ya Bapa, agar kami kembali kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus atas semuanya apa yang Engkau lakukan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus, agama boleh banyak, nabi boleh banyak Tuhan, tetapi keselamatan hanya ada di dalam Engkau, yaitu Yesus Kristus. Haleluya Bapa, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau. Haleluya Tuhan, haleluya. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa atas semua ini. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Pada minggu ini kita akan mengingati hari penggenapan janji Bapa, yaitu hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan membaca di Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat 4 sampai ayat yang ke-11, dan Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-4. Firman Tuhan berkata demikian, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat yang ke-7, jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah dia. Ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap di langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11, dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat dia naik ke surga. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ, di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam Kisah Para Rasul ayat pertama, pasal yang pertama, ayat 4 sampai yang ke-11 itu dikatakan di sini bahwa Tuhan Yesus menyuruh mereka tinggal di Yerusalem, jangan kemana-mana, sehingga murid-muridnya itu menerima janji Bapa, yaitu baptisan Roh Kudus. Barulah mereka diizin keluar dari Yerusalem. Lalu mereka bertanya di dalam ayat yang ke-7, dikatakan, dia kata, bilakah kerajaan Israel itu akan dipulihkan? Lalu Yesus menjawab dalam ayat yang ke-8 atau 7, tidak perlu kamu tahu. Sebab ayat yang ke-8 dikatakan di sini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke hujung bumi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus telah memberitahukan kepada murid-muridnya di ayat yang ke-8 bahwa murid-muridnya itu akan menjadi saksi yang efektif, menjadi saksi yang amat berkuasa. Ya, bukan saja di Yerusalem, tetapi di Yudea, bahkan di seluruh Samaria dan seluruh hujung bumi, kalau mereka menerima janji Bapa itu. Apa itu janji Bapa? Kepenuhan dalam Roh Kudus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan mengingati hari Pentakosta. Ya, hari Pentakosta, di mana Roh Kudus yang dijanjikan Bapa telah digenapi atau dicurahkan ke atas murid-murid Yesus, di mana yang Yesus janjikan sebelum dia terangkat ke surga. Kenapa hari Pentakosta? Karena hari Pentakosta itulah hari yang janji Bapa, di mana Roh Kudus dicurahkan atas murid-muridnya. Amin. Jadi hari Pentakosta itu bagi orang-orang Yahudi atau Perjanjian Lama adalah hari perayaan 7 minggu. Dan kemuncaknya pada hari yang ke-50 setelah Paskah. Dan di dalam Perjanjian Baru kita lihat setelah Yesus bangkit dari Paskah itu, dia menyatakan dirinya selama 40 hari. Lalu dari 40 hari dia menampakkan dirinya, dia meneguhkan murid-muridnya, lalu dia naik ke surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kenaikannya ke surga sampai kepada pencurahan Roh Kudus itu adalah 10 hari. 40 hari campur 10 hari adalah 50 hari. Jadi persis sama, ya, hari Pentakosta dan pencurahan Roh Kudus adalah hari yang sama, waktu yang sama. Jadi hari ini kita akan mengingati hari Pentakosta dalam Perjanjian Baru, pencurahan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Jadi apakah maksud pencurahan Roh Kudus? Apa tujuan Allah mencurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya? Tentunya setiap apa yang dilakukan oleh Allah adalah sangat bermanfaat dan sangat berguna, bukan saja untuk Allah sendiri itu, tetapi kepada umatnya. Ya, amin. Karena kita tahu bahwa setelah Yesus naik ke surga, mereka harus mengalami penderitaan-penderitaan, ancaman dalam kehidupan mereka sebagai orang yang percaya. Tanpa kepenuhan ilahi,
tanpa kepenuhan kuasa yang daripada Allah itu sendiri, pastinya gereja itu akan mati. Pastinya mereka akan kembali kepada hidup mereka yang sebelumnya. Kita ingat ya, ketika Yesus dalam sehari dua tidak bersama-sama dengan mereka, maka iman murid-muridnya terguncang. Apalagi kalau sekarang Yesus naik ke surga dan tidak ada Roh Kudus yang memimpin dan memenuhi mereka, pastinya mereka akan kehilangan iman dan pastinya gereja akan padam. Itu sebabnya Yesus berkata di dalam Kisah Para Rasul, atau firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 tadi. Ya, ayat yang ke-8 tadi ya. Firman Tuhan berkata tadi, tetapi kamu akan menerima kuasa. Ya, kuasa itu apa? Janji Bapa itu. Janji Bapa itu apa? Pencurahan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, pemberian Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kemudian seterusnya, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam pemberian roh ini bukan untuk pemberian Roh Kudus setelah Yesus bangkit atau sebelumnya, tetapi lebih dari itu adalah supaya umatnya diberi kepenuhan Roh Kudus untuk menjadi saksi. Bukan saja di Yerusalem, bukan saja di Yudea, bukan saja di Samaria, tetapi sampai ke ujung bumi. Ini amat penting bagi gereja, amat penting bagiku, dan amat penting bagi saudara-saudara, dan amat penting kepada semua orang untuk menjadi saksi yang efektif bagi kerajaan Allah dan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya rasa itu tujuan utamanya, di mana pencurahan Roh Kudus itu memberikan kuasa dinamis yang luar biasa, lebih daripada kuasa apapun untuk gereja menjadi saksi bagi pemberitaan Injil. Amin, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ya, maka dalam hari Pentakosta, Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat, maka janji itu digenapi oleh Allah itu sendiri. Ayat yang keempat, ayat yang pertama pasal yang kedua, semua orang yang berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk itu. Saudara-saudara, pada waktu itu kelihatanlah, tampaklah kepada mereka lidah api, seperti api-api yang bertebaran di persekitaran mereka. Ya, seperti nyala-nyala api di mana-mana di mana mereka duduk pada waktu itu. Kemudian lidah-lidah api itu menghinggapi mereka, atau mengurapi mereka, ataupun datang kepada murid-murid yang sedang menanti janji Bapa itu. Ketika lidah-lidah api itu mengurapi mereka, memenuhi mereka, maka Alkitab berkata dalam pasal yang kedua ayat yang keempat, maka mereka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Tanda-tanda yang terjadi pada waktu itu, mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, kalau terus membaca firman Tuhan ini, seorang orang di Yerusalem pada waktu itu, seluruh bangsa ada di tempat itu, termasuk dari Arab, dari Mesopotamia, dari mana-mana. Saudara-saudara, apabila rasul-rasul itu berkata-kata sesuai dengan kata-kata Roh Kudus yang diberikan, mereka semua mengerti apa yang dikatakan oleh mereka. Apabila mereka menyampaikan firman Tuhan, apabila mereka berdoa, apabila mereka menyembah Tuhan, rasul-rasul itu, semua bangsa yang ada di Yerusalem ketika merayakan hari Pentakosta, mereka memahami. Dan ini adalah satu kuasa supernatural yang datang dari atas, seperti yang diberikan oleh Bapa bagi mereka.
Amin. Haleluya. Haleluya Jesus. Dengan itu, saudara-saudara, tentunya ada tujuan dan maksud Allah. Ya, kenapa pencurahan Roh Kudus itu perlu bagi gereja, aku dan saudara-saudara. Ya, karena apa? Karena Tuhan memiliki rencana besar dan komprehensif dalam hal keselamatan setiap manusia, setiap umat manusia. Sejak dari kejatuhan manusia dalam dosa, dari penebusan terhadap manusia itu, penjangkauan, pemeliharaan, dan penjemputan kembali nanti, Allah kita tidak pernah berhenti bekerja dan berkarya. Saat ini saudara-saudara, setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dunia dan orang percaya tidak ditinggalkan begitu saja, dan Tuhan tidak berhenti bekerja dan berkarya di dunia ini. Bahkan sebaliknya, Tuhan melanjutkan karyanya yang telah digenapinya sebelumnya dengan memberikan Roh Kudus ini. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, perhatikan, Tuhan memberikan Roh Kudus ini untuk mencapai maksud dan tujuan Allah hanya adalah keselamatan bagi manusia ini. Amin, haleluya. Puji Tuhan, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melihat ya di dalam kisah para rasul ini, saudara-saudara, bahwa tujuannya adalah supaya gereja dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya gereja efektif memberitakan firman Tuhan, dan bangsa-bangsa akan percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Itu tujuan rencana utama bagi Allah, supaya manusia kembali kepadanya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalau kita membacanya, dalam hari itu ada 3.000 orang yang bertobat dan percaya kepada Injil dan diselamatkan. Amin. Rindukah saudara-saudara akan terjadi pada hari-hari yang sukar ini di tahun 2021 ini? Siapa kuncinya pertobatan bagi bangsa saat ini? Aku dan saudara, gereja, dan harus kita akan menerima dan menantikan dan merindukan baptisan Roh Kudus sebagaimana yang Tuhan berikan kepada kisah para rasul pada zaman itu. Amin. Mungkin ada orang-orang yang bertanya pada waktu ini. Ada orang-orang yang bertanya pada waktu ini, bagaimana saya mengerti, saya memahami bahwa seseorang itu sudah dibaptis Roh Kudus? Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 40 sampai kepada 47, ini adalah sikap sifat ya orang-orang yang dibaptis dipenuhi Roh Kudus, jemaat pada waktu itu. Ya, amin. Dikatakan di sini dalam ayat 40. Nah, orang-orang ini saudara-saudara, orang yang benar penuh menerima janji Bapa, penuhan Roh Kudus. Dan kita akan melihat sikap-sikap mereka, tingkah laku mereka, perangai mereka, apa yang ada di dalam gereja mula-mula. Dikatakan di sini, dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberikan suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengacam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Amin. Haleluya. Cara hidup jemaat yang pertama. Ya, berilah. Rasul-rasul begitu luar biasa keberanian untuk memberitakan pemberitaan keselamatan bagi bangsa-bangsa yang hadir ribuan pada waktu itu. Ya, kita tahu bahwa rasul-rasul ini adalah penakut-penakut belaka sebelum mereka dipenuhi Roh Kudus. Tetapi kali ini ayat yang keempat, kesaksian mereka amat sungguh-sungguh, bahkan mereka rela mengacam, menasihati orang-orang ribuan pada hari itu yang datang pada hari Pentakosta dan membawa mereka dalam keselamatan. Alkitab berkata pada hari itu 3.000 orang. Dan tiap hari ada saja orang yang bertobat dan diselamatkan di dalam kisah para rasul ini. Amin. Haleluya. Dalam 41 dikatakan di sini, bagi orang-orang yang menerima Injil itu, mereka memberi diri mereka dibaptis
Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000. Wow, luar biasa. Amin. Hari itu 3.000 jiwa percaya kepada Tuhan. Ini bukan pekerjaan rasul-rasul, ini bukan pekerjaan manusia biasa. Ini namanya pekerjaan Roh Kudus yang mengurapi, memenuhi bagi mereka. Amin. Sesiapapun manusia kalau dikuasai, diurapi dan dipenuhi Roh Kudus, ini akan terjadi pada hari ini juga. Kemudian dikatakan di sini, mereka bertekun dalam pengajaran. Rasul-rasul dan mereka dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka dan semua rasul-rasul yang mengadakan mukjizat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat 40, 41 sampai 47. Kita akan melihat jemaat yang dipenuhi Roh Kudus. Ini tandanya. Dalam kesaksian pelayan, para pemimpin pada waktu itu penuh kuasa Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, dalam 40 ayat yang ke-42 dikatakan jemaat amat mencintai akan firman Tuhan. Tiap hari mereka berkumpul untuk mendengar firman Tuhan. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus tandanya adalah amat mencintai firman Tuhan. Saudara mencintai firman Tuhan atau mencintai yang lain? Ya. Kemudian dikatakan dalam ayat 42 juga jemaat menghayati korban dan janji Tuhan. Mereka selalu mengingati pengorbanan Kristus buat hidup mereka. Mereka selalu mengingati janji-janji Tuhan bahwa Dia akan kembali kepada mereka. Itu ayat yang ke-42. Jadi tidak ada waktu, tidak ada saat yang mereka tidak merindukan, tidak menghayati korban Kristus dan janji Tuhan itu. Kemudian di dalam 44 jemaat ada kesatuan iman. Ada kesatuan, ada unity. Iman yang bersatu. Kemudian dikatakan 44 dan 45, jemaat saling membagi satu dengan yang lain. Saling memperhatikan sesama mereka sendiri. Sehingga Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Hati mereka penuh dengan memberi. Hati mereka penuh dengan memperhatikan satu dengan yang lain. Saudara-saudara, ini adalah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Tidak lagi mementingkan diri sendiri, tetapi penuh kasih. Bebas dari kebencian, bebas daripada kepahitan. Tetapi orang yang penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kasih. Dikatakan dalam 46, saudara-saudara, kalau kita membaca, hati jemaat itu tulus. Hati jemaat itu penuh dengan sukacita. Tidak ada omel-omelan, tidak ada sungut-sungut. Apapun mereka lakukan, dilakukan dengan penuh hati yang tulus. Apapun pelayanan yang diberikan oleh gereja, mereka penuh dengan sukacita. Itulah orang-orang dan itulah pentingnya kita harus penuh dengan Roh Kudus. Dikatakan di dalam 47, orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah hati mereka penuh dengan penyembahan. Tidak ada ucapan-ucapan sembarangan selain daripada pujian, doa, ungkapan lahir dari hati daripada jemaat itu. Juga dikatakan di sini kesaksian jemaat amat disukai oleh masyarakat di persekitar mereka. Kenapa? Karena kata-kata mereka memberkati, menghiburkan. Selain berdoa memberitakan kebenaran firman Tuhan, tidak ada kata-kata yang sembarangan. Tidak ada gosip dan sebagainya. Semuanya untuk memberkati. Itu sebabnya kesaksian jemaat disukai oleh masyarakat pada waktu itu. Jemaat yang saya kasih dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ayat yang ke-47 juga, kesaksian penginjilan amat berhasil pada waktu itu. Amin. Jadi itulah salah satu tanda nyata di dalam jemaat yang dibaptis dan dipenuhi dalam Roh Kudus. Saya merindukan ini akan terjadi di gereja kita. Saya akan merindukan ini terjadi pada hari-hari yang sukar ini.
Karena hari-hari yang sukar ini juga saya percaya mukjizat Tuhan, anugerah Tuhan, kuasa Tuhan juga akan meningkat, akan berkuasa pada saat ini. Amin. Dan kuncinya adalah jemaat-jemaat yang penuh dengan Roh Kudus. Mintalah kepenuhan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Jadi Roh Kudus yang dicurahkan di dunia ini diberikan kepada orang yang percaya, bukan orang yang tak percaya, tetapi mereka yang sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk mempunyai misi sebagai dan sama dengan misi Allah. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8 dikatakan di sini, kalau Roh Kudus itu datang, Ia akan menyatakan kepada dunia ini erti sebenarnya dari dosa, apa yang benar dan apa yang dari hukum Allah. Saudara-saudara, maksud Tuhan sebenarnya pencurahan Roh Kudus ini diberikan kepada gereja adalah supaya gereja memberitakan kebenaran dosa itu kepada dunia ini, supaya dunia ini akan menginsafi. Insaf. Allah menyatakan kebenaran dosa itu. Apakah kebenaran dosa itu, saudara-saudara? Sebelum kita meneruskan khotbah ini, kebenaran dosa ini begini, saudara-saudara. Bagi Tuhan, dosa adalah pelanggaran. Apa itu pelanggaran? Adalah menolak perintah Tuhan. Itulah dosa. Maka upah pelanggaran adalah tidak diperkenankan Tuhan. Dalam arti kata maut adanya. Jadi dosa itu adalah pelanggaran akan perintah Tuhan. Amin. Maka karena manusia itu selalu melanggar perintah Tuhan, itu yang dinamakan bahwa mereka tidak berkenan kepada Tuhan. Apabila mereka tidak berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan tidak berkenan, maka namanya ditolak oleh Tuhan. Apabila perkataan ditolak oleh Tuhan karena mereka tidak bertobat, mereka tidak berkenan kepada Tuhan, itu yang dinamakan adalah upah dosa adalah maut. Jadi kebenaran dosa itu adalah maut. Amin. Tetapi bagi dunia ini, mereka melihat dosa itu sebagai masalah. Dan apabila dosa itu dilihat oleh manusia sebagai masalah, maka mereka tidak pernah bertobat karena dosa itu masalah. Amin. Tapi sebenarnya dosa bukan masalah. Dosa adalah dosa. Upah dosa adalah maut. Dan dosa hanya dapat diselesaikan dengan berbalik kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk menginsafkan kepada dunia ini atas kebenaran dosa. Amin. Haleluya. Bagi orang percaya pula, yang tadinya adalah Roh Kudus dicurahkan supaya menginsafkan, menyatakan kebenaran dosa kepada manusia. Amin. Tetapi bagi orang percaya, Roh Kudus itu dicurahkan karena Yesus sudah naik ke sorga. Dan Yesus memang sudah berjanji bahwa engkau tidak akan jadi yatim piatu. Aku akan mengutuskan Rohku ke atasmu dan Dia akan menyertai kamu, supaya kamu tidak menjadi anak yatim piatu. Bahkan Roh itu akan tinggal dalam hatimu. Amin. Dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 dikatakan di sini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu perolehi dari Allah itu, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, tetapi dirimu adalah tempat kediaman Roh Kudus, tempat tinggal Roh Kudus. Bayangkan saudara-saudara, kalau kita mengizinkan Roh Kudus
memenuhi kita. Dia akan berdiam diri di dalam diri kita. Dia akan tinggal di dalam diri kita. Saudara-saudara, bayangkan kalau diri kita ini sebagai tempat tinggal Roh Kudus, maka penyakit akan menyingkir, setan akan menyingkir, segala sesuatu akan menyingkir, karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Bukan saja dia menyertai, tetapi dia tinggal. Itulah sebabnya Bapa berkata, jangan kamu kemana-mana, duduk di Yerusalem sehingga kamu menerima janjiku, yaitu pemberian Roh Kudus. Saya minta saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mintalah kepada Bapa supaya Bapa memberikan janjinya, yaitu kepenuhan Roh Kudus atasku dan atasmu dan gereja ini. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Kemudian dikatakan dalam Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kadang-kadang kita di dalam keadaan yang stres, kadang-kadang kita dalam keadaan yang sakit, kadang-kadang kita keadaan yang amat sukar, dan ditekan ke atas, ke bawah, ke belakang, ke depan, kemana kita pergi. Raja Daud berkata, tidak ada tempat pelarian. Saudara-saudara, berdoa pun susah. Seperti saya alami dalam 1 bulan ini. Ya, ada waktunya dalam 4 malam itu, saya tidak boleh lagi berdoa dengan kata-kata dan kekuatan jasmani. Dan saya tidak tahu, kadang-kadang pikiran saya itu sudah tidak tahu berpikir lagi. Ya, karena badan yang terlalu lemah karena sakit denggi dan COVID, ditambah pula dengan saraf dan tulang belakang. Saudara, pada waktu itu hanya Tuhan yang mengerti apa yang saya ucapkan, yang tidak boleh saya ucapkan dengan mulut saya sendiri karena tidak bisa lagi berucap. Tetapi syukur kepada Tuhan. Dikatakan di sini dalam Roma 8:26, Roh Kudus itu membantu kita dalam kelemahan kita. Pada waktu kita tidak lagi bisa berdoa sungguh-sungguh karena terlalu letih, terlalu lemah, sakit dan sebagainya, atau tekanan apapun, maka Roh Kudus yang dicurahkan oleh Bapa, diberikan Bapa itu, dia kata di sini, dia akan berdoa, dia akan membantu kita berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Luar biasa, amin. Haleluya, haleluya. Maka saya mau dorong saudara-saudara, berdoa sungguh-sungguh, minta janji Bapa itu, yaitu kepenuhan Roh Kudus dalam hidupmu. Ada waktunya saudara tidak mampu, ada waktunya saudara-saudara tidak ada kekuatan. Tetapi kalau Roh Kudus memenuhi hidupmu, dia akan berdoa kepadamu, kepada Bapa, dan Tuhan akan mendengar doa-doa itu, dan engkau akan dilepas ke dalam segala sesuatu. Dan sudah dibuktikan, sekalipun saya 1 bulan menikmati sakit yang luar biasa, tapi sekarang sedang berkhotbah setelah minggu yang ke-6 ini. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Tadi Roh Kudus itu diberikan kepada orang percaya dengan guna tujuan seperti demikian. Ini semua. Dan yang terakhir, kenapa Tuhan Bapa kita di surga memberikan Roh-Nya? Dikatakan di sini adalah, kita ini adalah mitra Kristus, rakan sekerja Kristus yang menggenapi rencana dan kehendak amanat agung Allah. Maka dengan kekuatan kita tidak mampu, maka Tuhan akan meneguhkan kesaksian kita. Tuhan akan meneguhkan pemberitaan firman Tuhan ini. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-4, firman Tuhan berkata begini, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampai dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh Kudus. Dikatakan dengan keyakinan kekuatan Roh Kudus. Jujur saudara-saudara, perkataan kita itu tidak ada kuasa. Tetapi
Tetapi kenapa apabila kita berdoa, orang yang sakit sembuh? Saya pernah mendoakan orang gila, dirasuk, ya, dirasuk dan sekarang sudah kawin. Itu anak buah saya sendiri. Saya pernah berdoa orang-orang yang bungkuk sudah tua, ya, sudah bertahun-tahun sudah bungkuk, dan orang bungkuk itu mengalami mukjizat dan dia balik dengan orang yang normal seperti aku dan saudara-saudara yang tidak bungkuk. Saya pernah berdoa orang buta, dan orang buta itu celik matanya, yang tadinya tidak pandai membaca firman Tuhan, tetap karena buta, sekarang setelah didoakan orang buta itu dapat membaca firman Tuhan dan dia bergirang sekali. Apakah itu perkataanku yang penuh kuasa? Apakah itu perkataanku yang penuh mukjizat? Tidak. 1 Korintus 2 ayat yang keempat. Dengan keyakinan akan kekuatan Roh Kudus, pemberitaanku penuh dengan kuasa. Itulah saudara-saudara kehendak Allah, meneguhkan kesaksian dan pelayanan dan firman yang kita sampaikan. Hanya kekuatan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Memberi kuasa untuk menjadi saksi di Yerusalem. Haleluya. Di rumah kita. Kalau seorang bapak, engkau tidak akan dapat menjadi bapa dan suami yang benar dengan kekuatanmu. Kau tidak akan menjadi saksi di Yerusalem yang baik. Kau tidak akan menjadi saksi di Yudea yang baik. Kau tidak akan menjadi saksi di Samaria, bahkan di ujung bumi yang baik, tanpa kekuasaan ilahi yang dari atas yang engkau terima itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, jangan pergi mana-mana sebelum engkau menerima kepenuhan Roh Kudus itu. 10 hari kemudian, saudara-saudara, bahkan rasul-rasul, murid-muridnya lebih kurang 120, mereka menantikan, mereka merindukan kepenuhan Roh Kudus itu, janji Bapa itu. Kapan, bila mereka tidak tahu, tarik bulan apa mereka tidak tahu, tetapi yang mereka lakukan adalah kerinduan yang dalam. Menanti-nanti, Alkitab berkata menanti-nanti bila mereka menerima janji Bapa itu, bila mereka akan menerima pemenuhan Roh Kudus itu pada hari Pentakosta. Allah melihat hati mereka yang rindu itu, dan Allah memberikan Roh Kudus kepada mereka. Dan itu yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul 1 dan 2 ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Rindukah saudara akan terjadi di gereja hari ini? Bermula darimu dan dari kita sendiri. Saya akhiri khotbah saya pada hari ini sempena kita mengingati hari pencurahan Roh Pentakosta atau hari penggenapan janji Bapa buat kita hari ini. Ya, di masa yang sukar ini, hanya mereka yang menerima janji Bapa, yaitu kepenuhan Roh Kudus yang akan bertahan dan kuat. Saya ulangi lagi, di masa yang sukar ini, di pandemik dan segala macam kesukaran ini, hanya mereka yang menerima janji Bapa, hanya mereka yang penuh dengan Roh Kudus akan bertahan dan akan menjadi kuat, menjadi jemaat yang kuat. Oleh itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, mintalah kepenuhan Roh Kudus saat ini. Minta kepada Bapa apa yang dijanjikan. Oh, Bapa kita itu baik. Kalau kita minta, pasti akan memberi yang terbaik. Pemberian terbaik adalah Roh-Nya itu sendiri yang memenuhi saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, saya berdoa di peringatan hari Pentakosta ini Tuhan. Saya berdoa setiap jemaat akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Setiap jemaat mereka akan menjadi saksi di Yerusalem, saksi di seluruh Yudea, saksi di seluruh Samaria, bahkan di seluruh ujung bumi. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti
seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel, tidak ada seorang pun yang tidak akan dipenuhi Roh Kudus, menerima janji Bapa. Oh, yang tua akan mendapat mimpi, teruna-teruna akan berkobar-kobar untuk memberitakan firman Tuhan. Bahkan anak-anak akan penuh pujian. Dan Tuhan, kerinduan yang sangat setiap jemaat akan memenuhi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Engkau ya Tuhan Yesus. Saya berdoa Tuhan, di hari Pentakosta ini, setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini akan penuh dengan Roh Kudus, menerima janji Bapa. Terpujilah namamu. Keluarga dipulihkan, jemaat dipulihkan, pribadi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, hubungan sosial dipulihkan, gereja dipulihkan, pelayanan yang hilang kuasanya akan dipulihkan, pujian penyembahan yang hilang akan dipulihkan, doa yang sudah hilang dipulihkan, bukan kuat dan gagahnya, tetapi oleh kerana kepenuhan Roh Kudus itu sendiri. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Saya berdoa semuanya ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan.